Assalamualaikum Sobat Romani. Ya, hari ini kita di Hikmah Senja yang seri spesial. Karena biasanya cuma bersatu, kali ini kita berdua. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu Sobat Romani semuanya. Beliau yang ada di samping saya ini mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Dok. Halo, Assalamualaikum. Sobat Rumani, nama saya Dr. Novita Saridewi, SPKFR. Saya dokter rehabilitasi medik dari Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Baik, ini kan kita cuma sebentar nih, Dok ya. Jadi nggak lama-lama, kita langsung ke intinya. Sebenarnya kalau olahraga di bulan puasa itu yang paling cocok itu yang seperti apa, Dok? Ya, jadi Mas Bobi, meskipun kita semua sedang menjalankan ibadah puasa, itu bukan berarti kita diam saja atau tidak melakukan aktivitas fisik. Itu salah. Jadi olahraga itu tetap dianjurkan pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Jenisnya sebetulnya yang paling ringan adalah jalan kaki. Ya. Jadi olahraga yang paling mudah, paling gampang, murah, gitu. Semua orang bisa melakukan itu adalah jalan kaki. Jalan kaki. Atau kalau Mas Bobi punya sepeda statik di rumah juga boleh sepeda statik. Wah, itu sepeda statik tuh enggak enak tapi, Dok. Kenapa? Kita udah sepedaan gini, ya. Tapi nggak sampai itu. Ya harusnya di depannya itu disetelkan TV ya. Iya, TV ya, biar tahu mau kemana gitu ya. Supaya tidak membosankan ya. Itu kalau jalan kaki nih ya, Dok. Ya. Itu untuk semua usia atau hanya untuk lansia saja atau gimana, Dok? Atau mungkin jaraknya yang beda? Ya. Jadi yang namanya suatu latihan fisik atau exercise itu sebetulnya ada dosisnya. Ada dosisnya. Nah, kalau dokter penyakit dalam memberikan obat ada dosis. Nah, dokter rehab medik memberikan latihan, resep latihan juga ada dosisnya. Terdiri dari satu frekuensi, berapa kali dalam seminggu. Kemudian yang kedua adalah intensitas. Apakah kita setting di low, moderate atau yang high intensity. Kayak main game ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah tipe. Tipe itu jenis latihannya, apakah cukup berjalan kaki ataukah bersepeda seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah durasi. Artinya berapa menit dilakukan olahraga dalam sekali dalam satu hari itu ya. Jadi contoh saja begini, olahraga jalan kaki itu adalah olahraga untuk semua jenis, artinya pasien lansia, pasien dewasa, remaja itu semua boleh melakukan. Kalau seusia saya, Dok, kira-kira pasnya seberapa, Dok? Nah begini, jadi kalau kita mau melakukan suatu latihan atau suatu olahraga, itu yang direkomendasikan oleh WHO adalah 150 menit dalam seminggu. 150 menit dalam seminggu. Jadi misalnya nih Mas Bobi mau 3 kali seminggu itu bisa. Tinggal dibagi aja 150 dibagi 3. Berarti dalam satu kali latihan 50 menit. Oh gitu ya, Dok. Atau mau dalam satu minggu 5 kali. Atau langsung 5 hari. Langsung berarti, sehari gitu? Oh iya, tidak disarankan. Jadi semua itu harus dimulai dari yang rendah dulu. Jadi kita punya istilah start low, go slow. Jadi dimulai dari yang rendah, kemudian kita tingkatkan bertahap. Artinya begini, dalam satu kali latihan di waktu itu, di hari itu jangan langsung 1 jam, tidak boleh. Nggak boleh ya. Ya bertahap, misalnya 20 menit dulu, kemudian besok 25, kemudian 30 menit sampai tercapai apa yang sudah direkomendasikan oleh WHO. Jadi WHO memang membuat suatu standar yang mana itu direkomendasikan sebaiknya sekian. Tetapi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi pasien, kondisi kita. Jadi tidak boleh langsung sesuai dengan itu kan setiap orang mungkin kemampuannya berbeda-beda. Saya soalnya pernah punya teman tuh ya gitu, dia sukanya olahraga jalan, Dok. Jalan setiap hari, jalan, kadang dari Semarang itu bisa sampai ke Malang gitu. Jalan tuh ternyata gangguan jiwa ternyata. Gitu. Jadi kalau di bulan Ramadan sendiri ini kan orang malas ya, Dok, apalagi cuacanya gini. Kalau kita olahraga pagi nanti olahraga nih, kita pagi jam 7 jalan-jalan, jam 9 wah lihat es degan udah halusinasi nih kayaknya nih. Waktu yang ideal kira-kira kapan, Dok, gitu? Waktu yang direkomendasikan atau dianjurkan itu sebetulnya ada 3 pilihan.
ya. Yang pertama itu sebelum berbuka. Sebelum berbuka. Jadi mendekati berbuka. Jam 6 kurang 5 menit gitu Ya, ya. tidak juga. Paling tidak 1 jam lah atau 2 jam ya Oh. sebelum mendekati berbuka. Jadi itu kan di titik sudah rendah ya, artinya kadar gula juga sudah rendah sehingga dengan olahraga itu akan cepat digantikan oleh nutrisi. Jadi misalnya nih 1 jam sebelum berbuka jalan kaki 30 menit sekitar komplek gitu ya. Kemudian setelah itu nunggu 30 menit kemudian sudah berbuka. Jadi energi yang habis, kadar gula yang sudah rendah segera tergantikan Langsung dengan berbuka. tadi Nah, ya. itu bagus. Atau setelah berbuka. Setelah berbuka. Tetapi juga pada saat berbuka harus dilihat makanannya seperti apa, jangan semua dimakan, kemudian perut penuh-penuhnya, kemudian olahraga, wah itu ya salah. Malah muntah, malah. Ya, itu. Soalnya kan saya kalau berbuka itu biasanya sesuai dengan sunnah Rasulullah, Dok. Ya. Jadi pakai air putih, terus 3 biji kurma. Ya. Dan ditambah es jeruk, tambah es degan, tambah banyak, sate. Penuh jadinya. Penuh, itu tidak bisa disarankan jalan untuk olahraga. Oh tidak, jadi orang terawih aja jadi ngantuk gitu ya. Nah itu betul. Jadi sebelum berbuka ya 1 atau 2 jam, kemudian setelah berbuka juga kemudian 2 jam ya, 2 jam setelah berbuka. Kemudian ada anjuran lagi sebelum sahur. Sebelum sahur ya. Jam 3. Tapi ya olahraganya disesuaikan, jangan jam 3 pagi terus keliling. Ya malah dikira maling nanti dong. Iya, keliling pemukiman komplek nanti dikiranya kita ini maling betul ya. Nah, jadi memang yang paling sering dilakukan tuh yang sebelum berbuka, mendekati berbuka ya. Daripada kalau yang anak muda kan biasanya sebelum berbuka itu trek-trekan kan, Dok ya. Oh, apa itu mending ya? Bukan olahraga itu sih. Mending olahraga ya. Ya. Oke. Ya. Selain itu untuk untuk waktu ya, Dok. Waktu dan exercise-nya seperti jalan kaki, kemudian sepeda statis. Atau sepeda yang betul-betul jalan itu ya. Sepedahan ya. Ya, sepedahan bisa. Atau mau kalau ada di rumah treadmill juga boleh. Tapi berarti bukan termasuk kategori olahraga yang berat ya, Dok, kayak main bola kayak gitu? Tidak disarankan. Begini ya, semua itu tergantung dari kebutuhan dan juga kondisi pasien. Artinya begini, kalau memang beliau seorang atlet yang sudah terbiasa olahraga, main bola, kemudian apakah selama berpuasa tidak boleh main bola? Tidak. Berarti jawabannya sesuai dengan rutinitas kemampuan ya. Tetapi kalau memang seperti saya ya, olahraganya tidak pernah futsal, tidak pernah olahraga, kemudian pada saat puasa saya melakukan olahraga sepak bola, itu salah. Oh gitu ya. Nah, jadi tergantung pada pasien masing-masing ya, kondisi dan kebiasaan atau rutinitas. Jadi kayak kalau saya ini kebiasaannya saya berenang. Oh, berenang. Jadi saya kalau Ramadan tuh berusaha untuk tetap berenang, Dok. Sekitar jam 12:30 siang kita mulai berenang gitu sambil berenang atau menyelam. Iya, menyelam sambil minum air dong di situ. Nah, itu. Ya. Sebetulnya tidak ada larangan, tetapi dikhawatirkan itu membatalkan puasa. Iya, saya juga khawatir sebenarnya, Dok, tapi ya gimana karena sudah terbiasa itu ya. Ya. Baik. Jadi begitu Sahabat Romani, ada waktu yang harus disesuaikan. Jadi sebelum berbuka, kemudian setelah berbuka, sudah berbuka, atau sebelum sahur. Tapi yang ini pilih-pilih ya olahraganya ya. Yang sebelum sahur ini khawatir nanti buntutnya jadi panjang. Ya. Dan untuk exercise-nya sendiri itu diusahakan yang sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan. Ya. Mungkin jalan kaki, untuk yang ringan ya kayak jalan kaki, lari-lari gitu mungkin bisa ya, Dok. Bisa. Kemudian sepeda statis atau kita sepedaan keliling-keliling. Jangan melakukan olahraga yang berat kalau memang tidak terbiasa melakukan olahraga tersebut. Tidak biasa. Baik, jadi begitu Sobat Romani, untuk menemani berbuka puasa kali ini kami mohon undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.